berapa. Yang ingin kita sama dengarkan dalam silaturahim ini, kam bukan cuma sekedar yang sudah kita tahu saja, kam yang belum kita tahu. Ada kam bukan istifham. Nah, itu kan menjadi penting justru dalam konteks mempelajari kam sebagai istifham. Apa pentingnya? Untuk membedakan ini kam istifham apa bukan gitu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan. Oh, kam juga. Oh, kan harus beda. Maka pada kam min fi'atin artinya berapa banyak. Berapa banyak, berapanya itu bukan pertanyaan. Banyak sekali. Maka kam yang kayak begitu bukan istifham. Kam apa namanya? Kam khobariyah. Tuh. Ya. Nanti ketemu kam dalam Al-Quran kayak tadi. Ya. Ada dalam sebuah syair Arab. Kam abin. Qad ala bibnin. Di syarafin. Kama ala bi rasulillahi adnanu. Berapa banyak orang tua bisa mulia karena anak. Seperti halnya keluarga Adnan menjadi mulia karena Rasulullah, cicitnya. Nah, gitu. Itu ada kam. Oke, kembali ke pokok persoalan. Kam ada batasan, yaitu apa? Yus'alu biha anil adad. Digunakan untuk menanyakan bilangan. Sebenarnya kalau kita sudah dengar pertanyaan, kam umruka, nah, udah pasti bilangan. Tapi kan menjadi lebih mantap. Kalau dalam belajar balaghah ini disebutkan batasannya, yaitu yus'alu biha anil adad. Kam zaujatuka, tuh jumlah bilangan. Kam abnauka, berapa? Oke, kita lihat contohnya. Pertama, kam umruk, berapa umurmu? Udah kebayang dalam pikiran. Oh, bilangan maksudnya. Sehingga jawabannya 18, 28, 68. Nah, itu kan bilangan. Kam sanatan tata'allamu fi hadzal ma'had. Tuh, contoh yang di buku nih. Karena kita belajarnya di kelas. Artinya udah berapa tahun? Berapa tahun kamu akan belajar di LBIQ ini? Kan jawabannya bilangan. 7, 8. Ada yang jawab seumur hidup. Kan bilangan juga itu. Kam yauman labista fi hadzal funduk. Udah berapa malam atau berapa hari Anda nginap di hotel ini? Oh, bilangan lagi. Kamaratan akal takulla yaum. Nomor 4. Berapa kali makan setiap hari? Iya. Nah, itu fakta bahwa kam digunakan untuk menanyakan tentang bilangan, bukan cuma teori. Itu kurang lebih. Oke, berikutnya ini kam di dalam Al-Quran. Kita temukan. Kam di dalam Al-Quran diantaranya itu surat Al-Baqarah 259. Qala kam labista. Allah bertanya, berapa lama kamu tidur? Qala, dia menjawab, labistu yauman aw ba'da yaum. Aku tidur paling sehari atau setengah hari. Nah, sehari atau setengah hari itu bilangan. Qala, Allah bilang lagi,
Bal labista mi'ata am. Oh, sebenarnya kamu tidur 100 tahun. Panzur ila tu'amika. Tuh lihat makananmu. Wasyarabika minumanmu. Lam yatasanna. Belum berubah. Bingung. Kuasa Allah. Tuh Allah mau menunjukkan kuasanya kepada orang yang ingkar terhadap kebangkitannya. Kaji kita kam labistra, berapa lama. Nah, itu kan bilangan. Jadi fakta, bukan mitos. Gitu kurang lebih. Berikutnya tuh nomor 2. Wa kadzalika, iya ya. Wa kadzalika ba'asnahum. Ada nggak di situ? Ada. Liyatasa'alu bainahum. Bainahum. Qala qailum minhum. Kam Kam labis. labistum. Qalu labisna Labisna yaum. yauman au ba'da yaum. Cerita Ashabul Kahfi. Wa kadzalika ba'asnahum. Demikian juga kami bangkitkan mereka, bangunin. Agar saling bertanya satu sama lain. Terus ada yang bertanya di antara mereka. Kamu tidur udah berapa lama? Terus pada jawab, labisna yauman au ba'da yaum. Kami tidur paling 1 hari atau setengah hari. Padahal Ashabul Kahfi tidurnya berapa? 309 tahun. Wazdadu tis'a. Lalu tambahin 9 tahun. Lagi-lagi kaji kita kam. Tunjukkan bilangan. Oke. Contoh satu lagi Al-Mu'minun 112. Qala kam labistum fil ardi adada sinin. Nah, ini menarik. Oke. Nanti di akhirat orang-orang kafir ingkar kepada Allah ditanya, kamu tinggal di muka bumi dulu lagi masih hidup berapa lama? Itu. Jawabnya adada sinin. Ini menunjukkan ungkapan nggak tahu berapa lama. Maka takdirnya labisna adada sinin. Kenapa dia nggak tahu? Karena di hadapannya ada azab Allah yang luar biasa dahsyatnya. Sehingga nggak ada potongan pikiran sekecil apapun ingat ke dunia, termasuk berapa lama di dunia. Akhirnya jawabannya adada sinin. Kita juga begitu. Kalau lagi kacau balau pikiran, terus tanya sama orang, bukan cuma nggak paham, tapi nggak kedengeran. Ini juga begitu, nggak tahu. Iya. Nah, selesai kam itu. Lalu istifham yang terakhir ini ayu. Ayu. Istifham yang serbaguna. Digunakan untuk apa saja. Di antaranya itu al-akil. Buat nanya tentang orang yang berakal boleh pakai ay. Ayu ustaz. Allamaka al-lughah al-arabiyyah. Ustaz akil. Guru yang mana? Pokoknya lagi banyak itu di kantor guru. Ada yang nanya, guru yang mana yang ngajar bahasa Arab? Ayu ustaz. Gitu. Atau ghair akil. Wal haqiqah. Iya. Ayu kitabin. Kitab kan ghair akil. Turid yang kau mau. Atau ayu insanin. Orang yang kayak mana? Nah, itu kan hakikat.
Terus ai bisa digunakan untuk menanyakan tentang waktu, zaman. Ayyu yaumin. Tuh, hari apa? Ayyu syahrin. Ayyu sanah. Pokoknya tentang waktu. Terus tentang tempat. Ayyu masjid. Shalaita. Tentang hal. Ayyu apa ya? Ayyu azhari kali ya. Hah? Kalau hal ayu apa ini? Pak Jamal. Hah? Ai a'mali afdol, Ustaz. Ai a'mali afdol. Kalau amal itu gair akil. Kategorinya bukan keadaan. Ayu maradin asabak. Tuh. Penyakit apa? Itu kan keadaan yang menimpamu. Terus ayu bisa juga dipakai adat. Ayu saman. Berapa harganya ini? Kan adat. Jawabnya 1000. Tuh. Terus ayu dipakai untuk menanyakan perbedaan. Tuh. Ayyuhuma akbar. Mana yang lebih besar di antara keduanya? Kan itu membedakan. Ayyuna. Siapa di antara kita? Tuh pakai ayu. Ya. Sehingga kembali ke pokok persoalan ayu yus'alu biha an. Tuh, anil akil, an ghairil akil, wal haqiqah, anil zaman, anil makan, anil hal, anil adat, anil farak. Halo? Halo Ustaz, lanjut. Halo? Tes. Lanjut Ustaz. Ya, slide berikutnya itu. Yaitu contoh-contoh yang bisa kita buat sendiri. Yang pertama, ayyun nas ahabbu ilallah. Orang yang bagaimana? Tuh. Yang lebih dicintai oleh Allah. Pakai ayu. Yang paling bermanfaat. Terus yang kedua, ayul a'mal afdol. Emang benar hadis ini. Ya, bertanya kepada Nabi. Amalan apa yang paling afdol? Ditanya amalan. Jawabnya al-iman billah. Ya, kan memberikan informasi. Iman itu amal. Iman tanpa amal kosong, melompong, bohong. Gitu kurang lebih. Maka dalam Al-Quran di mana ada kata iman lalu digandeng dengan amal. Amanu wa amilus solihati. Sehingga ketika ada orang bertanya kepada Nabi ayul a'mal afdol, jawabnya al-iman billah. Gitu. Yang ketiga, ayu yaumin al-an. Hari apa ini? Berarti tentang zaman. Ya. Yang keempat, ayu marodin. Tentang keadaan. Sakit apa yang menimpamu. Kelima, ayu masjid. Shalaita. Di masjid mana? Tempat engkau sholat. Yang kelima, 6. Ayu saman bi'ta hadzal saub.
Ayu saman, saman artinya kan harga. Maka sudah dapat diduga ayu maksudnya berapa. Bermakna kam. Berapa rupiah, berapa harga baju yang kau beli. Berikutnya, ayu madrasatain. Ayu mudarrisatain. Ayu mudarrisatain ahabbu ilaika. Guru yang mana di antara dua ini? Nah, itu panjang kalau bahasa Indonesianya. Guru yang mana di antara dua yang ini, dua guru ini lebih engkau sukai? Itu namanya al-farq, membedakan. Yang terakhir juga 8 tuh contoh membedakan. Ayyuna akbaru sinnan. Siapa di antara kita yang lebih tua? Tuh, akbaru lebih besar. Sinnan umur. Itu bahasa mereka. Lebih tua. Sinan jangan gigi. Sinun kan gigi juga. Nanti siapa di antara kita yang giginya lebih gede? Ah, itu pelajaran balaghah yang lain. Ya. Ada aki-aki lagi sikat gigi. Terus ada yang nanya, kam sinuka? Maksudnya sih berapa umurmu? Ah, dia kira yang ditanya gigi. Itu pelajaran balaghah namanya ilmu badi. Iya. Oke. Berikutnya. Di dalam Al-Quran nih. Kita membuktikan bahwa balaghah memang anak kandung Al-Quran. Kajian bab apapun ada di dalam Al-Quran. Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Bilang kepada dia, Muhammad. Ada Yahudi, Nasrani. Ayyu syai'in akbaru syahadah. Bukti apa yang lebih besar? Qulillah syahidun baini wa bainakum. Paham ceritanya? Nabi diutus, dibangkitkan. Dia berdakwah. Mulai dapat bergunjing. Musyrikin Mekah, Yahudi, Nasrani. Coba tanya-tanya itu dia. Apa buktinya kalau dia itu Rasul? Apa yang diberikan mukjizat kepadanya? Lalu ditanya. Datang kepada Nabi lalu nanya. Ayyu syai'in akbaru syahadah. Mana dia? Bukti yang paling besar. Yang menunjukkan bahwa engkau itu Nabi. Terus Allah kasih jawab. Qul bilang kepadanya. Allahu syahidun baini wa bainakum. Allah adalah bukti, saksi antara kita, antara aku dan kalian. Tuh, pakainya ayu. Syai'in itu kan benda. Ya. Oke, contoh nomor 2. Summa ba'asnahum lina'lama. Kemudian kami bangunkan mereka. Mereka. Sahab Al-Kahfi nih, Ashabul Kahfi. Emang kenapa dibangunin lina'lama? Agar kami tahu. Ayyul hizbaini ahsa lima labisu amada. Kelompok mana? Nah, ini hizbain artinya to'ifatain. Kelompok mana dari dua kelompok yang ada lebih ahsa menghitung. Lebih bisa menghitung masa di mana dia menginap atau tidur. Apa maksudnya? Udah 309 tahun terus dibangunin. Udah dibangunin, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka. Maka terpola menjadi dua kelompok. Satu bilang sekian hari,
Enggak, satu bilang sekian. Tuh kan ada dua kelompok. Allah ceritain kepada kita tentang pertanyaan dua kelompok tadi. Terus ayul hizbaini ahsa lima labisu am. Siapa di antara dua kelompok itu yang dugaan tentang jumlah atau masa mereka tidur itu lebih mendekati, lebih tepat. Ya, kaji kita lagi-lagi ayu digunakan untuk menanyakan perbedaan. Berikutnya, nomor 3 ya. Wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina amanu ayyul fariqaini khair maqama wa ahsanu nadiyya. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami Allah. Maksudnya bukan Al-Quran saja. Kan ayat ada yang selain Al-Quran. Bayinat sifatnya menjelaskan tentang keesaan, tentang keberadaan. Qala alladziina kafaru, orang kafir berkata kepada orang beriman, ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Kelompok mana di antara dua kelompok khairun yang lebih baik kedudukannya dan lebih bagus. Nadia artinya geng, sama kelompok juga. Nah, kaji kita lagi-lagi ayu tuh. Ini contoh fakta dalam Al-Quran digunakan untuk membedakan, menanyakan perbedaan itu antara dua kelompok. Iya. Contoh nomor 4 ditemukan lagi. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari bahan apa dia diciptakan. Tuh. Ayyi lagi ketemu. Nomor 5. Fi ayyi suratim ma sya'a rakkabak. Dalam bentuk bagaimana dia menghendaki susunan engkau. Dia menyusun. Menyusun maksudnya membentuk. Paham itu? Kan berkaitan dengan proses penciptaan manusia di dalam kandungan. Bentuknya kayak apa? Rambutnya bagaimana? Hidungnya mancung apa enggak? Tuh. Betisnya gede apa kecil? Tuh. Ya. Warna kulitnya putih apa hitam? Dan seterusnya. Rambutnya keriting apa pirang? Kan itu disusun. Bahasa Al-Quran nyarang. Fi ayyi suratim ma sya'a rakkabak. Semuanya itu adalah atas dasar kehendaknya. Bukan kehendak kita. Maka ketika disebut itu adalah kehendaknya, masuk di dalamnya sunnahnya. Secara ilmiah, kedokteran, nanti kenapa yang di Irian Jaya gelap, keriting, di Afrika, di Sudan, dinamai Sudan dari aswad. Tapi yang di Eropa, lain lagi. Itu kan atas kehendaknya. Kehendaknya adalah sunnahnya. Di antaranya adalah gennya. Itu kan sunnatullah. Kembali ke pokok persoalan, pertanyaannya pakai fi ayyi. Ayyi istifham. Jar majrur. Ayyi mudhaf, suratin mudhafun ilaih. Iya. Selesai. Ayy dalam Al-Quran. Kita sampai nih pada berikutnya. Keluarnya istifham dari arti sebenarnya menjadi arti lain. Nah, sekarang kita sampai pada bab keluarnya istifham dari makna sebenarnya menjadi arti lain. Nah, ini puncak pelajaran balaghah terkait istifham.
Kalau yang kemarin itu disebut dirasat qawaidiyah. Kaidah. Jadi ada 3 studi balaghah yang harus dibedakan. Jadi kalau ada takhusus balaghah, 3 studi dikuasai, udah nggak usah belajar yang lain, gitu kurang lebih. Yang pertama ada dirasah tarikhiyah. Sejarah, kapan munculnya kata balaghah. Bagaimana sejarah perkembangan sehingga menjadi sebuah ilmu. Yang kedua, dirasah rijal, studi tokoh balaghah. Siapa yang pertama? Gitu dan seterusnya. Siapa yang membuat balaghah itu matang sebagai ilmu seperti sekarang. Nah kemudian ada dirasah studi balaghah, dirasah qawaidiyah. Nah ini model kita. Ya. Bahasa lain dirasah wasfiyah. Studi balaghah deskriptif. Baca ayat terus dianalisis. Oh, di sini ada majaz. Oh, di sini ada tasbih. Tuh. Untuk sampai ke situ perlu kaidah. Dalam konteks istifham tadi itu kaidahnya. Iya. Kaidah semakin tidak berguna itu menunjukkan semakin tinggi balaghahnya. Hal istifham, tapi kemudian ditemukan istifham bukan nanya. Itu kan nggak berguna seolah-olah. Gitu. Baru yang ketiga, studi kritik. Dirasat naqdiyah, dikritik. Itu udah hebat. Jadi kalau ada teks sastra bukan cuma dia mampu menganalisis, menggambarkan, mengurai tentang semangat balaghah yang ada, tapi juga dia mengkritik. Oh ini salah ini. Kata ini kurang tepat dipakai di sini gitu kurang lebih. Oke, sekarang kita ke puncak istifham. Slide berikutnya. Nih. Istifham keluar. Iya. Dari arti sebenarnya menjadi arti lain. Arti lain dimaksud itu apa saja? Nah ini dia. Bawah ini. Yang pertama ada istifham linnafi namanya. Linnafi. Apa itu nafi? Negasi. Tidak. Lahiriahnya mau pakai hal tapi artinya tidak. Kan enak. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jangan diartikan apakah. Apakah kebaikan itu balasannya kecuali kebaikan? Jadi nggak bagus. Tapi diartikan tidak. Karena artinya tidak, maka istifham itu lin nafi. Ada lagi bukan cuma lin nafi, lebih tinggi lagi namanya lil inkar. Mengingkari. Terus lit taubih. Taubih menjelekkan. Taswiyah menyamakan. Sama aja apakah diberitahu atau enggak diberitahu. Itu kan pakai apakah istifham. Bukan nanya. Tapi menyamakan. Ada takrir, statement, menetapkan. Tamani, angan-angan. Nanti semuanya kita sama-sama lihat di ayat Al-Quran. Agar tidak gagal paham. Kurang lebih begitu. Ta'zim. Ta'zim membesarkan. Amma yatasa'alun. Itu ada istifham. Ma. Apaan yang sedang mereka persoalkan? Ada 3 kemungkinan. Pertama, kenabian Muhammad. Itu masalah besar. Kedua, tentang Al-Quran. Benar itu kalau yang ketiga, kebangkitan. Emang ada kebangkitan? Gitu. Lil istibto. Ada istifham, tapi kandungan maknanya menunjukkan lambat. Namanya istibto. Umpamanya begini. Sampai kapan kita belajar begini terus? Lambat apa enggak tuh? Ada kesan lambat.
Padahal teman-teman udah pada dikirim ke Arab Saudi. Ngapain? Ya. Ada istifham lit ta'ajjub. Kagum. Atau heran. Nah, kagum sama heran beda tipis. Tapi kalau bahasa Arabnya sama, ta'ajjub. Kita umpamanya di LBIQ nih, sekelas. Satu sama lain, dalam proses belajar yang dilalui selama 3 bulan, udah pada tahu tuh masing-masing. Si A kemampuannya segini. Si B segini. Itu kelihatan tuh. Gitu umpamanya. Ujian terus. Pas ujian lulus. Lihat pengumuman. Si A, wah lulus. Gitu. Si A lulus. Itu kagum apa heran? Bedanya tipis. Apa yang membedakan? Tergantung si A yang dimaksud itu kayak apa. Maka bisa jadi kagum, bisa jadi heran. Baik kagum maupun heran, dalam teknis, istilah teknis balaghah ya ta'ajjub. Nanti kayak begitu bahasa. Yang berikutnya litahkir. Tahkir artinya menghina. Nah ini beda-beda tipis sama taubih. Taubih menjelekkan. Yang terakhir litasywik. Tasywik artinya merindukan. Rindu orang kalau lagi ditanya. Artinya rindu, tertarik. Bapak Ibu mau nggak saya kasih tahu ada pesantren yang mampu mengajarkan nahu dalam tempo seminggu, sehari. Oh pasti dengarnya mau. Udah pas mau saya bilang di mana pesantren? No di Subang. Tuh coba Pak Napis nyantren di Subang karena belajar nahu, pulang udah bisa bikin tahu. Ada kan? Semuanya itu peserta LBIQ juga nyantren sono belajar nahu. Sehari pulang bisa apa enggak? Bisa. Kalau Pak Yaya memang alumni sana jangan ditanya. Ya, makanya dia pinter nahunya. Orang nyantrennya di Sumedang. Sumedang. Ya. Aku. Hah? Nah, itu namanya litasfik. Di dalam Al-Quran ada hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Mau enggak aku tunjuki kalian niaga yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tuh pasti batin kita berkata mau. Itu iman kepada Allah. Iman adalah tijarah. Dagangan. Karena dagangan maka iman mesti dipasarkan. Ada marketing iman. Maka tidak berlebihan kalau kita lihat saudara-saudara kita jamaah tabligh itu kan lagi masarin iman. Ya tidak. Pasarin door to door. Ayo udah azan. Sama-sama kita sholat jamaah. Khuruj. 3 hari, seminggu, 3 bulan, dan seterusnya. Nah itu tijarah. Oke. Nah sekarang kita masuk slide berikutnya. Contoh-contoh istifham tuh. Istifham mengandung makna nafi. Contoh nomor 1, halil azmanu ta'ud. Kalau diartikan apa adanya, apakah waktu itu akan kembali? Tuh. Maka jawaban enggak mungkin. Enggak mungkin kembali. Tuh. Jadinya tidak artinya. Zaman itu tidak akan kembali. Kita hari Kemis. Kemis yang ini kan bukan Kemis minggu lalu. Yang sama kita belajar juga. Jumat. Jumat yang besok kan bukan Jumat yang kemarin. Gitu kurang lebih. Bahkan
Pak Yahya hari ini bukan Pak Yahya yang minggu lalu. Udah berubah. Itulah kajian filsafatnya dalam Al-Quran surat Ar-Rahman. Ayatnya bunyinya kulla yaumin huwa fi sya'an. Oh, setiap saat Allah dalam keadaan super sibuk. Sibuk apa? Sibuk mencipta. Itu kalau dibahas. Iya. Nomor 2, halis syababu ya'ud. Kalau arti istifham, apakah masa muda bisa kembali? Masa muda bisa kembali apa enggak? Jawabnya pasti enggak. Nah, itu maksudnya lin nafi. Dikandung di dalam istifham. Iya. Bagaimana menangkap makna yang dikandung itu? Dari siyakul kalam. Siyakul kalam masuk di dalamnya makna. Makna apa? Makna pertanyaan masa muda kembali. Nggak mungkin. Berarti tidak akan kembali. Oke, kita lihat. Istifham bermakna nafi dalam Al-Quran. Tuh, selalu kita orientasikan ke Al-Quran. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kalau diartikan hal itu apakah, maka menjadi jelek. Apakah balasan kebaikan kecuali kebaikan? Nggak dipaham. Tapi justru maknanya ini tidak. Tidaklah balasan kebaikan itu kecuali kebaikan. Nanti ketika belajar qasar, terjemahan kayak begitu salah. Kalau sekarang mah nggak apa-apa. Kalau sudah belajar qasar, terjemahannya menjadi kebaikan itu balasannya hanya kebaikan. Gitu. Nanti insya Allah. Nomor 2. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Kalau diartikan istifham, apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Tuh dalam hati kita sudah menyebutkan kandungan makna hal di sini, yaitu tidak. Gitu. Baru diterapkan. Tidak sama orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Yang berilmu luar biasa itu, terbangnya jauh, tinggi. Apalagi ilmunya ilmu Al-Quran. Dia menjangkau apa itu alam barzakh. Menjangkau akhirat. Menjangkau surga dan nerakanya. Oh, nggak tanggung-tanggung. Kan? Kenapa bisa begitu? Ya kan dalam diri kita ada unsur Allah. Itu dia ruhnya, ruh siapa? Ruh Allah. Iya. Oke, nomor 3. Qul ara'aitakum in atakum adabullah baghtatan au jahratan. Hal yuhlaku illal qaumud dhalimun. Itu ada hal. Kalau diartikan istifham nih, apakah dibinasakan kecuali kaum yang zalim? Nah, kan nggak nyambung maknanya. Kalau maknanya aja nggak nyambung, bagaimana paham? Oleh karena itu, di sini hadir ilmu namanya balaghah. Mengatakan hal lin nafi. Tidak dibinasakan kecuali orang-orang yang zalim. Kalau yang nggak zalim nggak dibinasakan. Ini yang zalim sekarang di panggung kehidupan, nanti binasa. Nanti di mana? Ya bukan cuma di dunia. Kalau di dunia kan semuanya. Masa di akhirat sama? Beda dong. Gitu. Maka kalau udah belajar qasar, artinya yang dibinasakan Allah tuh hanya orang-orang zalim. Gitu. Iya. Berikutnya Pak Jamal. Oh, masih ada contoh berikutnya itu.
lahiyatan qulubuhum. Hati mereka lalai. Wa asarrun najwa alladzina zalamu. Mereka merahasiakan panggilan orang-orang zalim. Itu ada kurang tuh, kurang hak. Hal haza. Nah, kalau saya udah saya betulin. Pas dibaca ulang, oh iya. Hal haza illa bashar mislukum. Ejekan mereka terhadap apa namanya? Nabi. Tidaklah ini kecuali manusia seperti kalian juga. Hanya pindah ke situ tuh. Selukum. Afata tu nasihra wa antum tubsirun. Ada istifham lagi itu. Apakah kalian akan mendatangkan sihir padahal kalian melihat? Tidak lagi itu apakahnya. Oke, kaji kita hal haza. Nah, kesimpulan sementara ya. 99,9% kalau ada istifham diiringi illa. Nah, itu dipastikan nafi. Al jazaul ihsan illal ihsan. Hal hadza illa basyarar rasulah. Illa basyarar rasulah. Itu ada hal kuntu. Maka artinya tidak, karena ada illah. Tidaklah aku ini kecuali manusia yang diutus. Ya, bab dia disuruh naik ke langit. Ngapain? Sana ketemu Tuhan. Kami nggak akan percaya kalau turun begitu aja. Tanpa membawa kitab yang bisa kami baca. Akhirnya udah subhana rabbi. Maha suci Tuhanku. Terus dia hal kuntu illa bashar. Aku ini hanya manusia biasa. Bashar tuh secara biologis. Manusia biasa yang diutus. Ya, jadi ada istifham, ada illah. Maka kemudian halnya bermakna lin nafi. Iya. Oke. Nah, sekarang istifham mengandung makna inkar. Bukan cuma sekedar nafi, tapi mengingkari lebih tinggi. Ini harus pakai perasaan belajarnya. Biasanya semakin tua perasaan mau udah semakin tinggi, ya dah. Iya. Nih contoh nomor 1 nih, kelihatan sekali ingkarnya. Orang-orang yang berbuat jahat diberi pahala. Sedang orang yang berbuat baik disiksa. Tuh bentuknya nanya. Padahal hati, oh mengingkari. Enggak mungkin. Itu. Kecuali sekarang lah. Orang berbuat baik dipersekusi. Tapi orang yang menghancurkan disanjung-sanjung. Malah dibikin tim. Itu kan udah zaman, udah jungkir balik. Udah terasa ya ingkarnya tuh. Kita nggak mungkin orang jahat nanti diberi pahala. Orang baik disiksa itu nggak mungkin. Iya. Apalagi nomor 2 nih. Kelihatan kita mengingkarinya. Kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waj. Bagaimana mungkin bayang-bayang itu lurus sedangkan rantingnya, kayunya, tongkatnya bengkok. Gitu. Nggak mungkin. Kita keluar ke halaman. Terik panas, emang sengaja mau lihat Zohor udah datang apa enggak. Zaman dulu enggak semua orang punya jam tangan. Waktu sholat patokannya selalu matahari. Diriin penggaris 30 cm tuh umpamanya. Tuh. Kalau udah
Kelincir bayang-bayang, oh ini udah masuk zuhur. Bukan itu yang hendak diceritakan. Bayang-bayang adalah bagaimana kayunya. Kayunya bengkok, bayang-bayang bengkok. Kayunya lurus, bayang-bayang lurus. Terus ada ungkapan kalimat, kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waj. Bagaimana mungkin bayang-bayang lurus sedangkan kayunya bengkok. Mainnya di pikiran ya. Maka pikiran kita setelah mendengar pertanyaan kayak begini, enggak mungkin. Kata enggak mungkin itu adalah bentuk pengingkaran. Pengingkaran. Apalagi yang ini nih, kita mengingkari. Nomor 3. Halil kaslanu najih. Apakah orang malas itu lulus? Apa jawabnya? Lulus apa enggak? Terus lulus. Kita mengingkari apa enggak? Tuh, gampang kan? Kita punya perasaan soalnya. Iya. Oke, contoh berikutnya Pak Jamal. Ini lagi nih. Contoh yang mudah ditangkap. Bahwa ini istifham, maknanya inkar. Kaifa adkhalakallahul jannah wa anta munkiruh. Bagaimana Allah memasukkan engkau ke surga padahal engkau mengingkari Allah? Kan jawabannya pasti itu di hati. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ingkar namanya. Nomor 5 lagi nih. Terkait dengan fenomena zaman kita sekarang. Di dunia dan khusus di Indonesia. Atasi'u ilan nas fatakuna sayyidan. Apakah engkau berbuat jahat atau buruk kepada manusia, kepada orang-orang, lalu kamu jadi pemimpin? Ngingkari nggak kita? Ingkari. Tapi fakta nggak? Tuh gitu. Jadi fakta yang ada zaman kita ini penuh dengan kemungkaran. Kemungkaran itu artinya sesuatu yang diingkari. Nggak perlu harus pakai agama, pakai fitrah. Di mana fitrah cenderung kepada yang baik, lalu ada jahat, nah itu kelihatan oleh fitrah. Kayak apapun disembunyikannya. Kayak apapun dicitrakan baik. Tuh, mengingkari sekali. Bentuknya istifham, maka istifhamnya ini disebut lil inkar. Di Al-Quran ada apa enggak ya? Slide berikutnya itu. Istifham bermakna inkar dalam Al-Quran. Nih luar biasa. Waluton iz qala liqaumihi. Dan baca, ingat sejarah Lut saat dia berkata kepada kaumnya, Ata'tunal fahishata ma sabakakum biha min ahadin minal alamin. Tuh istifhamnya. Apakah kalian melakukan kekejian? Yaitu kekejian apa namanya? Hah? LGBT. Tuh namanya Lut. Fahisyah. Padahal kekejian itu tak pernah dilakukan oleh seorang pun di dunia ini. Tuh, udah bisa ditangkap, mengingkari. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Bukan soal tapi terjadi, bukan. Bahwa kelakuan itu diingkari. Tapi pengingkaran itu dikemukakan lewat istifham. Maka istifhamnya lil inkar. Contoh kedua, wa ma mana'an nas ayyuminu idza'ahumul huda illa an qalu ab'asallahu basyarar rasula. Istifhamnya itu ma. Istifhamnya ma. Ma mana'an nas. Apa yang
menghalangi orang-orang atau manusia untuk iman saat datang kepada mereka petunjuk. Illa an qalu. Ini ada istifham, ada illah. Jadinya lil inkar, bukan cuma lin nafi saja. Kecuali bahwa mereka berkata, oh sebentar, istifhamnya bukan ma. Aba'asa. Aba'asallahu basyarar rasulah. Apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul? Tuh mereka ingkari kedatangan rasul. Yang nggak menerima rasul. Lalu keingkaran mereka dikemukakan lewat istifham. Apakah Allah mengutus seorang manusia sebagai rasul? Kan kita juga manusia. Kenapa malaikat kek? Ah gitu, enggak malaikat. Oh, gitu. Jadi ada inkar ini. Adapun ma yang tadi diralat itu manafi ya, ada ilah, enggak ada istifham. Oke. Berikutnya nomor 5. Ini yang paling ingkarnya kalau menurut saya luar biasa tinggi. Al-Baqarah ya. Mana sebelum itu Pak? Yang nomor 3 Pak. Iya, nomor 3. Nah ini udah kemana-mana ini. Masih yang ingkar. Contoh ingkar. Pak Jamal belum pindah. Nggak ada ya di situ ya? Iya, mana ingkar tuh yang ketiga surat Al-Baqarah 28. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kaifa, bagaimana kalian kufur kepada Allah? Ah, itu mah datar. Enggak menunjukkan ingkar. Tapi kalau dipahami bahwa wa kuntum amwata, dulu kalian enggak ada. Fa ahyakum, kemudian diadakan. Bukan cuma sekadar diadakan, dihidupkan. Tapi seluruh kebutuhan dalam hidup diberikan oleh Allah. Apa maknanya? Nikmat. Nikmat. Baru itu. Kok bisa-bisanya ya kalian ingkar kepada Allah? Gitu baru kaifa takfuruna billah. Bagaimana mungkin kalian bisa ingkar kepadaku? Gitu seolah-olah Allah berkata. Padahal dulu kalian nggak ada. Terus aku adakan. Aku beri hidup. Aku beri semua kebutuhan hidup. Bukan cuma itu, nanti juga aku matikan lagi. Bukan cuma aku matikan, tapi kemudian aku hidupkan lagi. Bukan cuma aku hidupkan lagi, tapi kalian akan kembali kepadaku. Kembali kepadaku itu imma neraka, imma surga. Kok bisa-bisanya pada kafir ya? Gitu. Sehingga kalau saya menerjemahkan kaifa takfurunya, kok bisa-bisanya ya kalian kafir kepada Allah, ingkar. Nah, gitu. Udah kategorinya kaifa di sini lil inkar. Nah, nanti tidak menutup kemungkinan punya makna lain. Kaifa itu apa? Lit ta'ajub. Ta'ajub di sini bukan kagum, tetapi heran. Seolah-olah Allah mempertanyakan dengan rasa heran kepada mereka-mereka yang ingkar kepadanya. Heran. Masih nikmat luar biasa. Nah gitu. Oke. Baru berikutnya Pak Jamal. Istifham mengandung makna taubih. Taubih artinya menjelekkan. Kita lihat contoh. Nomor 1,
atanhan nasa 'anil fasad wa ta'ti mislah. Apakah Anda melarang orang korupsi sementara Anda sendiri melakukan? Tuh. Ada makna di dalam jelek sekali ya. Orang dilarang korupsi. Dia sendiri melakukan. Tuh, terasa jelek apa enggak? Itu namanya litaubih. Dulu ada di iklan, stop korupsi. Tuh kan itu. Besoknya dia yang dipanggil sama KPK. Lalu batin kita berkata, jelek sekali. Iya, itu namanya litaubih. Nomor 2, atalabta ihsana fulan wa taruddus ti'anah. Apakah Anda meminta kebaikan seseorang sementara Anda sendiri menolak permintaan tolongnya? Ada orang di tengah masyarakat, si A, ya, kalau dimintai tolong nggak pernah mengabulkan, nggak pernah. Sementara pada saat yang sama dia minta tolong sama masyarakat. Ada rasa dalam batin kita kemukakan dalam bentuk istifham. Maka istifhamnya itu litaubih. Ya, litaubih. Apa bunyinya? Atolabta ihsana fulan wa taruddu isti'anahu. Apakah engkau meminta kebaikan orang lain padahal engkau menolak permintaan tolongnya? Gitu. Maka mana, jelek sekali itu orang. Giliran dia aja minta tolong. Pengennya dikabulkan. Kalau kita minta tolong susah sekali. Gitu. Nomor 3. Ahadzalladzi, apa itu? Ahadzalladzi kunta ta'tamidu alaihi. Apakah ini orangnya yang Anda selalu jadikan kepercayaan? Jelek sekali. Kita tahu orang itu nggak bisa dipercaya. Si A percaya banget sama dia. Lalu mengajukan diri kepada kita. Pas kita lihat, wah ini dia yang nggak bisa dipercaya. Dalam pikiran, dalam hati kita menganggap sikap ini jelek. Lalu sikap yang jelek dalam hati dikemukakan. Dalam kalimat istifham. Ada istifhamnya. Maka istifhamnya namanya litaubih. Berikutnya. Istifham mengandung makna taubih atau menjelekkan di dalam Al-Quran. Agak ketutup ya Pak Jamal. Kayaknya Pak Jamal berusaha itu. Nggak bisa-bisa. Supaya nggak kepotong. Nggak apa-apa dah. Yang penting jangan pada tidur aja. Coba. Pokoknya yang tidur dari rumah saya ketahuan. Pak Yaya jangan tidur dulu ya. Ngopi. Yang kelihatan Pak Nafis aja, Pak Yusuf. Ini ngopi. Pak Tarjani juga fotonya aja. Pintar, saya disuruh ngomong, dia pada tidur di mana-mana. Ya Allah. Ini ngopi itu, ngopi. Iya, kalau mau tidur ya bilang-bilang bareng-bareng. Oke. Nggak tidur, cuma main guset. Oke nih, istifham bermakna taubih dalam Al-Quran. Astafal banat alal banin. Nih kata orang-orang yang beriktikad, keyakinan bahwa Allah itu punya anak perempuan. Dan anak perempuan yang mereka
yakini sebagai keyakinannya, yaitu para malaikat. Maka kemudian mereka menjelekkan sikap itu. Lalu sikap itu dikemukakan dengan bentuk istifham. Astafa, itu tadinya aistafa. Apakah dia, Allah, istafa memilih al-banat, perempuan, alal banin, ketimbang laki-laki. Nah, maksudnya, kan ada terasa jelek kali, ya, perempuan diangkat jadi anak, terus lelaki tidak, gitu kurang lebih. Ya, kaji kita istifhamnya disebut taubih. Nomor 2, fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Ini cerita Nabi Musa sama Khidir. Fantalaqa, keduanya berangkat. Naik di sebuah perahu. Kharaqaha. Dia tenggelamkan perahu itu. Dilobangin, tenggelamkan. Siapa? Oleh si Khidir. Haknya kembali ke as-safinah. Baru Musa nih nanya. Akhraqtaha litughriqa ahlaha. Apakah engkau bolongi agar penumpangnya tenggelam? Nabi Musa berkata kepada Khidir. Jelek sekali perbuatan itu Khidir. Gitu kurang lebih. Cuma sikap ungkapan jeleknya dikemukakan pakai istifham. Maka istifhamnya namanya taubih. Laqad ji'ta syai'an imro. Sungguh engkau telah melakukan sesuatu yang besar. Imro, yang dahsyat. Dahsyat akibatnya. Kan orang pada tenggelam nanti. Ya, jadi kaji kita akhraqtaha. Nomor 3, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'a wa hum yukhlaqun. Apakah mereka musyrik mensekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Padahal mereka itu diciptakan. Ada berhala disembah. Ada apa lagi itu? Pokoknya selain Tuhan. Gak bisa menciptakan apa-apa. Dijadikan Tuhan. Itu perbuatan jelek. Cuma sikap menjelekannya itu dikemukakan dengan kalimat istifham. Maka jadilah istifhamnya namanya litaubih. Ini contoh 4-5 singkat saja ini. Tapi bagus ini. Sering kita mendengar ayat ini. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala ta'qilun. Apakah kalian menyuruh orang berbuat baik? Kalian sendiri melupakannya. Padahal kalian membaca Alkitab. Apa kalian nggak berakal ya? Oh, jelek sekali nyuruh orang berbuat baik. Tapi dia sendiri tidak. Tuh, udah terasa. Namanya litaubih. Nomor 5. Qala rajulun mu'min min ali fir'auna. Ada seorang tentara Fir'aun yang beriman. Dia menyembunyikan imannya. Terus rapat di istana Fir'aun. Keputusannya Musa harus dibunuh. Lalu dia berkata. Berkatanya nggak dikemukakan. Kalau dikemukakan dia dihajar sama Fir'aun. Tapi dalam hati. Dalam hati. Terus kan Allah dengar. Nah, diceritakan oleh Allah kepada kita. Apa kata-katanya? Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah. Apakah kalian akan membunuh seseorang yang hanya berkata Tuhanku adalah Allah.
Tuh, jelek sekali. Orang bilang cuma Tuhanku adalah Allah mau dibunuh. Zaman kita sekarang begitu apa enggak? Cuma ngibarin bendera la ilaha illallah. Bendera yang lain mah enggak. Ya dah. Bang nyebut kata khilafah saja. Oh, udah mulai ngaku Islam saja sekarang udah mulai takut. Ya tidak. Dulu di zaman itu Nabi Musa tuh kayak begitu. Ya. Nabi Musa cuma berkata Tuhanku adalah Allah. Oh, mau dibunuh. Di zaman siapa? Nggak usah dijawab, ya. Iya. Nanti dalam ujian saja. Nah, kaji kita adalah istifham. Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbi Allah wa qad ja'atkum bil bayyinat, padahal dia telah datang membawa bukti dari Tuhan kalian. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibu. Kalau menurut kalian dia itu bohong, ya dia menanggung resiko kebohongannya. Wa iyyaku shadiqan, kalau benar, yusibku ba'dul ladzi ya'idukum. Kalau dia benar, maka kalian juga akan memperoleh balasan yang benar. Innallaha la yahdi man huwa musrif kadzab. Nah, ini dia yang penting. Innallaha la yahdi. Sungguhnya Allah tidak memberi hidayah, petunjuk. Siapa? Man huwa musrif. Yang melampaui batas. Luar biasa itu zamannya. Kazab. Bukan kazib. Kazab, bohong. Ya. Jadi bohong satu mau ditutupin harus pakai bohong dua. Bohong dua perlu ditutupin lagi kan? Bohong tiga. Terus begitu. Itu namanya kazab, terlaluan. Kenapa? Innallaha la yahdi. Allah tidak akan memberi hidayah. Memberi jalan keluar. Ya, Pak Jamal masih ada waktu. Hah? Udah pada capek ya? Baik Ustaz, tanya jawab aja mungkin.